Oke, itu contoh dari make it obvious. Jadi terlihat jelas. Oke, yang kedua di sini adalah make it attractive. Wah, gitu ya. Mohon maaf, language-nya agak itu bahasanya. Oke, jadi intinya yang poin nomor 2 atau langkah nomor 2 ini penggabungan dari dua kebiasaan. Jadi contohnya yang pertama tadi kan nabung. Nah, sekarang digabungkan dengan mungkin contoh kayak saya. Nah, saya biasanya kalau malam itu saya biasanya baca buku. Gitu. Jadi baca buku. Nah, setelah baca buku mungkin digabungkan dengan menabung, kita baru menabung. Jadi contoh gini, aku setiap jam 9 malam baca buku nih. Nah, kalau udah mulai merasa ngantuk, saya taruh buku itu dan setiap selesai baca buku saya ambil uang dan saya tabung di celengan tersebut. Jadi itu kan dua kebiasaan. Nah, jadi di langkah kedua ini tadi menggabungkan dua kebiasaan menjadi satu di waktu yang sama gitu. Itu lebih menarik sih. Ini menurut buku ini. Jadi dua kebiasaan digabung jadi satu. Oke, tanggapan teman-teman? Setuju sih. Mungkin tadi tapi mungkin biasanya untuk beberapa orang itu hanya berlaku di awal-awal saja. Konsisten tadi. Iya, benar banget. Pada intinya adalah konsisten. Oke. Jadi mungkin kalau dari teman-teman tadi apa skincare sama malas mandi setelah pulang kerja. Mungkin digabungkan. Jadi pas mandi skincarean gitu. Iya enggak sih? Pasti kan. Iya katanya. Iya loh. Iya bener Mas. Jadi pas mandi gitu skincarean. Setelah mandi. Jadi Oh, gitu. mandi pulang, lepas, terus mandi dulu, baru setelah mandi skincare. Oh, tak pikir mandi sambil skincarean gitu. Iya, enggak juga. ya. Oke. Bilang ada di skincare. Oke, itu langkah yang kedua. Siap. Oke, sekarang langkah yang ketiga, make it easy. Bener nggak sih easy ya? Easy. Oh, easy. Ya, oke. Make it easy. Oke. Jadi buat itu mudah, buat menjadi mudah. Contohnya? Nah, ya baca dulu dong. Karena ini bukan menurut saya tapi menurut buku. Oh, ya benar. Kan kita udah buku, jadi kita berdasarkan buku Ya, ini menarik sih. Mungkin gini, ada sinkronisasinya dengan yang tadi menabung. Mungkin kita ingin menabung, membuat kebiasaan menabung. Nah, ketika menabung kita mulai dari nominal yang kecil. Contoh 500 rupiah, 1000. Kemudian lama-kelamaan setelah sebulan berhasil, ya mungkin agak naik dikit lah nominalnya. Benar, 5.000, 2.000, 5.000, 10.000. Cuman kalau kita dari awal kita tetapkan untuk menabung itu langsung 100.000, itu pasti berat dan nggak mungkin terlaksana kecuali yang ya crazy rich ya, beda lagi. Yang Gitu. satunya udah 100. Pasti yang lainnya udah bisa 100. Nah, iya benar sekali gitu. Ya mungkin dari hal yang kecil dulu. Make it easy. Oke. Jadi buat menjadi mudah. Nah, contoh mungkin selain menabung, teman-teman, ada nggak sih? Apa ya? Tapi kalau aku itu ya Mas Pi, aku juga menabung. Mas Pi tahu nggak sih kayak yang tabungan celengan yang ada angkanya? Asli. Ada contoh, aku mau nabung nih, nominalnya 5 juta. Jadi aku harus nabung. Wih, banyak dong. Iya, itu kan bertahap. Di situ di celengan itu udah tertera ada nominalnya gitu. Oh, belum tahu aku. Aku ambil yang nominal. Oh, bisa diambil dong berarti itu. Enggak, maksudnya gitu. Itu kan ada minimal kayak sekali nabung 20.000, 10.000, 5.000. Enggak, aku beli yang 5.000. Jadi setiap kali aku nabung itu 5.000 setiap hari gitu loh. Jadi Dalam setahun biasanya ada jumlahnya tuh berapa? ada jumlahnya. Jadi di situ 5.000 dikalikan berapa sampai nanti terkumpul 5 juta. Wih. Terus setelah terkumpul aku ambil gitu. Isi. Jadi ketika kita nabung bisa dicoret. Bisa dicoret. Jadi tahulah kita Udah beli? nabung berapa. Udah. Iya di rumah. Udah berapa bulan? Udah konsisten? Belum. Iya, itu ya. Belum konsisten. Jadi sekali Lumayan lagi lah. konsisten ya. Oke, itu yang nomor 3, make it easy ya. Jadi buat mudah, buat jadi mudah. Kemudian yang nomor 4 dan yang terakhir adalah make it apa sih bacaannya ini? Make it satisfying. Nah, artinya di sini kebiasaan itu ketika kita sukses menjalankannya, kita kasih reward untuk diri kita sendiri karena sudah berhasil menjalankan kebiasaan tersebut. Jadi contoh nih, aku dari awal bulan udah ada kebiasaan untuk nabung. Nah, setelah 1 bulan ternyata berhasil dan konsisten. Nah, karena konsisten tersebut, saya sendiri memberikan reward kepada saya sendiri. Bingung nggak sih? Itu kan untuk kebahagiaan diri.
Nah iya, jadi intinya buat diri sendiri itu merasa senang karena sudah berhasil melakukan kebiasaan tersebut. Mungkin makan-makanlah di kafe gitu. Jadi sebagai reward aja gitu. Atau mungkin dari tadi ketika Mbak Fadal pulang kerja mandi, ya. Jadi mandi terus nih setelah pulang kerja selama 1 bulan, mungkin dikasih reward, beli skincare dan sebagainya. Gitu. Ada contoh lain mungkin atau ada pendapat setuju nggak setuju? Monggo. Kalau reward untuk diri saya adalah beli makanan ya. Betul. Ketika kita sudah berhasil mencapai sesuatu atau mengubah kebiasaan baik menjadi buruk. Kebiasaan buruk menjadi baik. Kebalik ya ternyata ya kamu ya. Aneh berarti. Karena mudah memangnya. Iya. Memang itu lebih mudah, benar. Memang gak asik kan, lebih sering dapet reward dong. Oke. Iya tadi itu beli makan kayak ketika berhasil nabung misal seminggu bisa nabung 100.000, wah dapat 100.000, mari kita belanja ke makanan ya. Tabungannya percuma dong kita nabung. Iya. Enggak, reward itu namanya kan kita berhasil menyisihkan uang gitu kan. Saya pikir hasil tabungannya tadi dibelanjain buat reward itu tadi, enggak dong. Hasil kecil. Tapi kan kita biasanya nabung untuk membeli sesuatu yang jadi kita inginkan. Iya, gitu. kalau uangnya udah terkumpul ya udah kita belikan. Berarti saya contohkan aja gini ya, gampangannya gini. Saya nabung tiap harinya 10.000. Ternyata berhasil selama 1 bulan. 10.000 kali 30 berapa? 3 juta. 3 juta. Nah, uang 3 juta itu dibuat belanja gitu. Iya, tergantung. Contoh aku kan beli laptop ya Mas Bi. Iya, laptop kan harganya 4-5 juta mungkin. Oh, jangka pendek berarti. Ya itu gitu. Atau ya kalau kamu mau barang mau cepet ya kamu nabungnya lebih banyak gitu loh. Itu nabung apa sih sebenarnya namanya? Soalnya setahuku itu tabungan itu untuk kebutuhan yang mendesak. Tapi tabungannya itu ada beberapa. Kalau aku ya, kalau aku itu ada beberapa. Jadi kayak contoh aku mau barang apa, jadi aku punya tabungan itu beberapa kayak berapa waktu habis. berapa kaleng. Contoh aku beli celengan gitu, aku beli 2, 1 buat beli barang, 1 emang buat nabung yang nggak tak ambil. Oke. Gitu. Oh ya, akunting Semua sih. itu kan berarti tergantung orangnya masing-masing Mas. Kita ingin mengubah sesuatu kebiasaan buruk yang mana, terus habis gitu tujuan awalnya apa, komitmen awalnya apa. Oke, benar. Ya mungkin lebih baiknya seperti tadi ya dipisah. Jadi ada 3 celengan. Yang pertama untuk membeli sesuatu, yang satu untuk dana darurat, yang satu untuk dana tambahan. Ya. Oke, siap. Itu tentang yang langkah-langkah atau step by step. Oke. Gitu. Di buku ini ada lagi pentingnya manajemen waktu. Gimana tuh menurut Mbak Fadila? Pentingnya manajemen waktu. Oke, di sini saya bacakan aja ya. Dia, monggo. Di sini tertulis kalau semua manajemen waktu itu dimulai dari suatu perencanaan. Oke. Gitu. Jadi semua kegiatan atau apapun itu kita harus memanajemen waktu gitu. Jadi kita bikin rencananya. Planning lah. Planningnya. Oke. Gitu. Planningnya biar kita lebih mudah untuk mengerjakan itu. Oke. Jadi biar tersusun secara rapi gitu ya. Gimana sih cara memanajemen waktu? Karena ada beberapa kali juga kalau kita tidak memplanning gitu malah berantakan. Tapi ada juga loh kalau misalnya kita nggak merencanakan malah terjadi. Kalau itu mah Itu gimana tuh? Ada nggak sih kejadian kayak gitu? ada sih, ada. Itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk ya Kak? Yang mana itu? Kalau misalnya nih kita Contoh aja langsung nyata aja. teman-teman gini, yuk keluar yuk kesini yuk, dia rencanain kapan tanggalnya gini. Malah kadang nggak jalan itu pada hari H, aduh nggak bisa nih gini. Tapi kalau yang malah dadakan atau nggak terencana malah terrealisasikan. Oke, sering kan nih kayak gitu. Sering sih. Itu termasuk kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Yang mana dulu? Yang ditanyakan yang mana dulu? Yang ketika dimanage ternyata nggak jalan, atau yang tanpa perencanaan tiba-tiba jalan. Itu kebiasaan baik.
Oh. Iya. Kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya, karena menurut saya gitu. Tapi kalau itu ya Mas Bi, ya biasanya kalau yang kata Mbak Afifah tadi, biasanya kalau direncanakan malah nggak jadi, tapi yang nggak direncanakan jadi. Itu sih menurutku tergantung tempatnya juga ya. Dan tergantung orang-orangnya. Apakah mereka berkomitmen, ya kan? Apakah mereka konsisten dengan tujuan mereka, ya kan? Benar. Tapi kalau hubungannya dengan kebiasaan itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada hubungannya karena yang namanya dadakan itu bukan suatu kebiasaan. Bukan habit, benar gitu sih. Oke. Menarik banget. Di sini juga ada. Iya terus, monggo. Di sini juga ada 4. Waktunya. Iya terus lanjut. Oke. Dikasih. Kamu besar iya besar. Wis mari tutup. Ya wis tutup. Oke, itu tadi yang kita bahas adalah menarik banget ya, cara merubah kebiasaan buruk menjadi suatu kebiasaan baik. Emang mulainya itu pasti sulit banget ya teman-teman, benar gak sih? Tapi jika kita sudah berkomitmen terus melakukannya step by step, kemudian Manajemen waktu. Manajemen waktu dengan baik, itu semua bakal terrealisasikan atau sukses menjadi kebiasaan yang baru. Oke, siap. Ada kata-kata penutup dari Mas Pi? Oke, mungkin dari saya kayak apa aja. Mungkin dari saya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf secara pribadi. Gitu, itu aja. Mbak Fadila? Sama kurang lebih. Kalau maaf kalau saya ada salah kata atau ada salah tafsiran gitu ya. Salah, iya, mohon dimaafkan. Oke, kalau dari aku mohon maaf jika ada salah kata juga. Menarik banget ini bukunya, wajib kalian baca, bisa bermanfaat banget buat hidup kalian. Oke, sekian dulu bedah buku hari ini. Aku Afifah, Aku Fadila, dan saya Justin. pamit undur diri, bye bye.